Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua, kali ini kita akan membahas tentang tes. Apa itu tes? Apa saja jenisnya? Dan bagaimana penyusunannya? Kita akan bahas dalam tema hari ini. Baik. Yang pertama, pengertian. Tes adalah alat ukur yang disusun secara sistematis, digunakan dalam rangka kegiatan pengukuran, yaitu untuk mengukur karakteristik orang atau objek tertentu dengan ketentuan atau cara yang sudah ditentukan. Tes di dalamnya berisi sejumlah pertanyaan dan pernyataan atau serangkaian tugas yang harus dijawab dan dikerjakan oleh peserta didik. Tes ini digunakan untuk mendapatkan informasi atau data-data dari subjek yang diukur dan dinilai. Dan hasil tes peserta didik tersebut diberi skor dan nilai. Baik, berikutnya adalah penggolongan tes. Ternyata di sini itu tes banyak sekali jenisnya. Kita bagi di sini beberapa. Yang pertama adalah berdasarkan fungsinya sebagai alat ukur perkembangan peserta didik. Di antaranya adalah tes seleksi, tes awal, tes akhir, tes diagnostik, tes formatif. Kemudian tes ditinjau dari bidang psikologi, ada tes intelijensi, ada tes prestasi belajar, tes bakat, tes kepribadian. Kemudian yang ketiga, tes berdasarkan jumlah peserta didik, ada tes kelompok, ada tes perorangan atau individu. Kemudian yang keempat, tes berdasarkan penyusunannya. Ada tes baku. Tes baku di sini berarti tes yang sudah berstandar ya, sudah diuji coba, sudah mengikuti penelitian secara ilmiah. Ini tes baku. Dan tes buatan guru. Berikutnya, tes ditinjau dari waktu. Ada tes kemampuan, power test. Kemudian ada tes kecepatan, speed test. Yang kelima, tes ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawabannya. Ada tes tertulis, ada tes lisan, dan tes perbuatan. Baik, secara khusus kita akan membahas beberapa tes saja ya pada tema hari ini. Di sini adalah tes ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawabannya. Yang pertama ada tes tertulis, atau sering disebut sebagai paper and pencil test, adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tertulis. Tes tertulis ada dua bentuk, yaitu bentuk uraian atau essay dan bentuk objektif. Yang pertama kita akan bahas tentang tes uraian. Ini biasa disebut dengan tes subjektif atau subjektif test. Adalah salah satu jenis tes hasil belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat uraian kata-kata atau pembahasan. Berikutnya adalah karakteristik tes uraian. Di sini ada beberapa karakteristik untuk tes uraian itu sendiri. Yang pertama adalah berbentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban berupa uraian atau paparan kalimat yang umumnya cukup panjang. Yang kedua, menuntut testi untuk memberikan penjelasan, komentar, penafsiran, dan sebagainya. Yang ketiga, jumlah butir berkisar 5 sampai dengan 10, tidak terlalu sedikit, tidak cukup dengan 1. Ini bisa juga sampai 10, tapi kalau terlalu banyak juga nanti waktunya bisa habis, misalkan sampai 40 butir soal ya. Ini terlalu memberatkan siswa. Oke. Yang keempat, umumnya butir-butir soal tes uraian itu diawali dengan kata-kata jelaskan, mengapa, bagaimana, atau kata-kata lain yang serupa dengan itu. Berikutnya keunggulan dan kelemahan tes uraian. Yang pertama, keunggulannya apa? Keunggulannya di sini adalah tes uraian dalam penyusunannya dan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Dan dapat dicegah spekulasi dalam menjawab soal, karena kan di sana siswa itu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga spekulasi itu tingkatnya rendah sekali. Dapat mengetahui tingkat kedalaman dan penguasaan materi, testi, dan
testi termotivasi untuk berani mengungkapkan pendapatnya. Ini adalah kelebihannya. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya di sini adalah kurang mencakup dan mewakili isi materi secara keseluruhan. Kemudian pengkoreksian cukup sulit dan memerlukan waktu yang lebih panjang karena di sana kalimat-kalimatnya banyak sekali. Kemudian kecenderungan subjektif dalam penskoran. Pengkoreksian menjadi sulit diserahkan kepada orang lain karena di sana kalau orang yang mengkoreksi tidak menguasai, pastinya tidak bisa mengkoreksi jawabannya. Kemudian validitas dan reliabilitas tes umumnya rendah. Kenapa rendah? Karena di sini kalau tidak ada panduan penskoran untuk jawaban siswa yang begitu panjang, maka bisa saja nanti validitas dan reliabilitas tes itu rendah. Tapi kalau sudah ada acuannya, panduan disusun oleh kita bahwa jika jawabannya seperti ini, skornya seperti ini, dan seterusnya ada panduannya, maka kita bisa antisipasi validitas dan reliabilitas itu tidak rendah. Kemudian jenis tes urean. Tes urean jenisnya ada dua, yaitu tes urean terbatas dan tes urean bebas. Ini pastinya bentuk jawabannya dilihat. Kalau terbatas itu berarti hanya membutuhkan beberapa poin-poin saja, tapi kalau urean bebas berarti di sini siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah penjelasan yang panjang lebar di sini. Berarti tergantung pada harapan jawaban yang diberikan oleh siswa. Berikutnya adalah tes objektif. Adalah tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal yang dapat dijawab testi atau peserta tes dengan jalan memilih salah satu atau lebih di antara beberapa kemungkinan jawaban yang dipasangkan pada masing-masing items atau dengan jalan menuliskan jawabannya berupa kata-kata atau simbol tertentu pada tempat yang telah disediakan. Jadi ini memilih salah satu jawaban atau lebih, bisa juga memasangkan. Baik, berikutnya keunggulan dan kelemahan tes objektif. Yang pertama adalah keunggulan. Tes objektif lebih representatif mewakili materi, memungkinkan menjadi lebih objektif, kemudian dalam mengoreksi menjadi lebih mudah dibandingkan dengan tes urean tentunya. Pengkoreksian dapat dibantu orang atau dengan jasa komputer, dan butir-butir soal lebih mudah dianalisis. Itu adalah keunggulannya. Kemudian kelemahannya, penyusunan tes objektif lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Karena di sini diharapkan penyusunan soal nantinya testi tidak begitu mudahnya untuk memberikan jawaban. Disitulah tantangan untuk tes objektif. Kemudian kurang dapat mengukur proses berpikir yang tinggi. Kemudian testi terbuka untuk spekulasi dalam menjawab soal karena pilihan jawaban ada di sana, dan membuka kesempatan testi untuk bekerja sama. Berikutnya, jenis tes objektif. Yang pertama ada tes benar salah, true false. Kemudian tes pilihan ganda, multiple choice. Tes menjodohkan, matching, dan tes melengkapi atau completion. Baik, berikutnya yang kedua adalah tes lisan. Tadi yang pertama tes tertulis, jenisnya ada tes objektif, kemudian ada tes urean. Di sini yang kedua adalah tes lisan. Baik, apa itu tes lisan? Tes ini digunakan untuk mengukur aspek yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi atau communication skill yang digunakan untuk menguji peserta didik baik secara individual maupun secara kelompok. Melalui tes lisan, guru mengetahui kemampuan testi dalam menyampaikan pendapatnya secara langsung dan dapat dihindari jawaban yang spekulatif, dan secara cepat dapat diketahui penguasaan testi. Baik, jadi ini bisa dilakukan secara langsung sehingga kita bisa mengetahui bagaimana penguasaan materi. Baik, berikutnya adalah persiapan dalam tes lisan. Apa saja persiapan yang dapat kita lakukan supaya tes lisan dapat berjalan dengan lancar? Di antaranya adalah yang pertama, persiapkan instrumen tes tersebut beserta kunci jawabannya. Kemudian yang kedua, segera laksanakan scoring pada setiap jawaban testi dengan perhatikan kelengkapan jawaban
kelancaran dalam mengemukakan jawaban, dan kebenaran jawaban serta kemampuan dalam mempertahankan pendapat atau jawabannya. Kemudian yang ketiga, selanjutnya diukur berapa persen pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab dengan benar oleh testi. Yang keempat, guru tetap fokus untuk mempertahankan situasi evaluasi dalam pelaksanaan tes lisan dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan tes tersebut. Jadi harus fokus pada evaluasi yang sedang dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, tes perbuatan. Tes perbuatan atau tes praktek adalah tes yang menuntut respon atau jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Dan testi diminta untuk melakukan kegiatan khusus di bawah pengawasan tester yang mengobservasi atau mengamati penampilan atau kemampuan testi dalam mempraktekannya. Tes perbuatan mengarah pada penilaian penampilan, performance assessment, proyek yang dikerjakan, project assessment, dan produk yang dihasilkan, product assessment. Jadi di sini tes perbuatan ini lebih mengarah pada penilaian penampilannya, kemudian project yang sedang dilakukan, dan produk apa yang sedang dihasilkan, nanti lebih fokus ke sana. Tes perbuatan membutuhkan waktu yang lama, energi dan biaya yang lebih besar, serta sarana prasarana yang memadai. Jika semua tersebut tidak dipenuhi, maka pelaksanaan tes perbuatan tidak dapat berjalan dengan baik. Instrumen yang digunakan untuk mengukur atau menilai siswa sesuai dengan karakteristik testi, yaitu kita lihat dari aspek perkembangan psikologis dari testi itu sendiri. Jadi disesuaikan dengan psikologis testinya. Tes perbuatan dapat digunakan untuk menilai kualitas suatu pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh peserta didik, termasuk juga keterampilan dan ketepatan menyelesaikan suatu pekerjaan, kecepatan dan kemampuan merencanakan suatu pekerjaan, dan hasil atau produk yang dihasilkan. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang pengembangan tes. Karena di bidang pendidikan, kita fokuskan pada pengembangan tes hasil belajar. Berikut ini adalah langkah-langkah pengembangan tes hasil belajar. Yang pertama adalah kita perlu menentukan spesifikasi tes. Yang kedua, setelah spesifikasi kita susun, kita menulis soalnya. Yang ketiga, menelaah soal tes. Yang keempat, melakukan uji coba tes. 5. Melakukan analisis butir soal. 6. Memperbaiki tes. 7. Merakit tes. 8. Melaksanakan tes. 9. Menafsirkan hasil tes. Ini adalah langkah-langkah ideal dalam pengembangan tes hasil belajar. Berikutnya, bagaimana contoh pengembangan tes dalam pembelajaran matematika? Oke, di sini saya berikan contoh dalam pembelajaran matematika. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita ketahui bahwa menentukan spesifikasi tes. Apa itu spesifikasi tes? Di antaranya mencakup menentukan tujuan tes. Tujuannya apa tes diberikan? Supaya misalkan siswa menguasai kemampuan ini, kreativitas matematika misalkan. Kemudian kita menyusun kisi-kisi tesnya. Kemudian memilih bentuk tes, menentukan panjang tes. Kisi-kisi tes memenuhi persyaratan berikut ini. Oke, bagaimana menyusun kisi-kisi tes di sini ya? Yang pertama, mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. Jangan sampai ketika kita melakukan penyusunan tes tidak sesuai dengan kurikulum yang diberikan. Sebenarnya belum pernah diberikan pada siswa materi tersebut. Karena kita tidak beracuan pada kurikulum, kita memberikan tes di luar kemampuan siswa. Ini keliru ya, berarti kita harus di sini adalah mewakili isi kurikulum yang diujikan. Kemudian, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Ketiga, indikator soal harus jelas dan dapat dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan. Jadi, indikator soalnya itu harus jelas. Ini untuk mengukur apa? Oke, kemudian panjang tes ditentukan berdasarkan cakup atau keluasan materi.
Oke, tentu saja di sini juga disesuaikan dengan level sekolah dari siswa. Jangan sampai terlalu banyak sekali soalnya. Jadi di sini panjang tesnya disesuaikan berdasarkan cakupan atau keluasan materi, kemudian berdasarkan perkembangan siswa. Baik, berikut ini akan kita bahas tentang contoh, khususnya dalam pembelajaran matematika. Saya akan mencontohkan yang pertama adalah jika tes itu mengacu pada ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. Kemudian yang kedua, jika kita menyusun tesnya beracuan pada keterampilan berpikir matematis, atau dalam hal ini ranah kognitif, keterampilan berpikir matematis. Jadi kita bisa beracuan pada taksonomi Bloom atau beracuan pada kemampuan yang lain. Yang jelas harus diketahui indikator dari keterampilan yang akan kita uji atau kemampuan yang akan kita uji. Baik, berikut ini adalah contoh tes matematika ranah kognitif merujuk pada taksonomi Bloom. Yang pertama, mengingat. Kita bisa memberikan pertanyaan yang intinya adalah supaya siswa menyebutkan perbedaan barisan dan deret matematika. Menyebutkan di sini kata kuncinya menunjukkan jenjang ranah kognitif pada mengingat. Kemudian memahami. Kita berikan tes yang mengarah pada siswa untuk menuliskan contoh barisan dan deret aritmetika. Dengan memberikan contoh di sini, diharapkan siswa sudah memahami materi yang telah diberikan. Kita bisa tahu apakah siswa memahami atau tidak. Kemudian menerapkan. Dalam kegiatannya, kita bisa menyusun masalah baris deret, kemudian siswa supaya menyelesaikannya menggunakan rumus barisan dan deret aritmetika. Menganalisa. Di sini kalau misalkan dalam soal yang kita berikan, siswa diminta untuk menentukan rumus suatu barisan dan deret. Kemudian menetapkan syarat apa yang harus dipenuhi sehingga rumus tersebut bisa digunakan. Mengevaluasi. Misalkan masalah barisan dan deret, kita minta siswa untuk menentukan kriteria apa yang digunakan untuk mengidentifikasi jawabannya benar atau salah. Kemudian menciptakan. Di sini kita berikan soal supaya siswa mendesain contoh barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah sampai sini, diharapkan siswa sudah bisa berkreasi dengan barisan dan deret aritmetika. Prinsipnya sudah dikuasai oleh siswa. Baik. Berikutnya, untuk contoh HOT, Hot Higher Order Thinking, matematika. Ini diidentifikasi C4, C5, C6. C4 itu menganalisa. Misalkan di sini contohnya adalah, misalkan A sama dengan 1 dan P sama dengan 9. Jika disisipkan 3 bilangan di antara A dan P, maka baris bilangan aritmetikanya adalah, ini supaya menganalisa. Dari sini sebenarnya siswa harus mencari rumus atau mungkin prinsip-prinsip apa supaya berlaku pada apa yang diketahui di sini. A sama dengan 1, P sama dengan 9. Kemudian mengevaluasi. Bagaimana cara memeriksa jawaban nomor 1 Anda betul? Kriteria apa yang digunakan? Jika sudah bisa menentukan kriteria-kriterianya sehingga jawaban nomor 1 itu betul, berarti dia bisa mengevaluasi dari jawaban yang diberikan pada soal sebelumnya. Kemudian mencipta. Buatlah contoh masalah barisan dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti sudah bisa meng-create, sudah bisa berkreasi di sini. Baik, berikutnya tentang keterampilan berpikir matematis. Kalau kita sebelumnya bahas tentang HOT dalam pembelajaran matematika, ini adalah diantaranya kemampuan dalam kognitif matematika. Diantaranya adalah pemecahan masalah, komunikasi, berpikir kreatif, pemahaman, penalaran, ada jenisnya banyak, representasi, koneksi, pengetahuan mengajar, berpikir logis, berpikir kritis,
hot, berpikir spasial, visual, sistematis, lateral, aljabar, geometris, berpikir intuitif, kemampuan pembuktian, berpikir produktif, kemampuan literasi matematis, berpikir analitis, inovatif, dan seterusnya. Di sini kita bisa mengidentifikasi kemampuan ini pada siswa. Karena apa? Sejauh ini setiap keterampilan ini sudah ada indikatornya. Misalkan kita ingin mengetahui bagaimana kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Bisa saja karena ini termasuk dari kemampuan kognitif. Kita ingin mengetahui kemampuan berpikir spasial siswa. Ini biasanya pada materi geometri. Bagaimana kemampuan berpikir spasialnya? Kita cari teori tentang berpikir spasial. Apa saja indikatornya? Kemudian kita bisa menyusun tes yang mengukur kemampuan berpikir spasial. Biasanya tema-tema penelitian dalam pembelajaran matematika mengangkat diantaranya ini. Atau mungkin ada perkembangan yang lain bisa saja. Yang penting ini adalah kemampuan berpikir kognitif. Oke. Baik. Misalkan di sini kita akan menilai kemampuan berpikir koneksi matematis. Berikut ini adalah indikator berpikir koneksi matematis. Yang pertama adalah mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur, memahami hubungan antar topik matematika, menerapkan matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari, memahami representasi ekuivalen suatu konsep, mencari hubungan satu prosedur dengan prosedur lain dalam representasi ekuivalen, menerapkan hubungan antar topik matematika dengan topik di luar matematika. Jadi, indikator ini kita peroleh dari teori tentang kemampuan koneksi matematis siswa. Berikutnya, setelah kita memilih indikator yang akan kita jadikan acuan untuk penyusunan soal, kita buat kisi-kisi soal koneksi matematis. Di sini kita misalkan materinya adalah lingkaran untuk kelas 8 semester 2. Aspek koneksi yang diukur mencari hubungan berbagai konsep dan prosedur. Kemudian kompetensi dasarnya menghitung garis singgung persekutuan lingkaran. Indikatornya ini berarti dikaitkan antara aspek koneksi dengan kompetensi dasarnya. Misalkan di sini indikatornya adalah siswa dapat menentukan besar sudut yang dibentuk oleh garis singgung lingkaran dengan jari-jari lingkaran yang melalui titik singgung. Setelah menentukan indikator, kita tetapkan ini level kognitif taksonomi Bloom yang mana? Oh, ternyata C1 atau mengingat. Nanti kita susun soalnya. Kemudian indikator berikutnya, siswa dapat menghitung panjang garis singgung lingkaran yang melalui sebuah titik di luar lingkaran. Dari indikator ini nanti kita bisa buat soal ternyata di level C2 dan C3. Yaitu nanti nomor soal yang 2B dan 2C. Oke, ini bentuk soalnya. Yang pertama ini 2A yang C1 ini, tapi ini terkait dengan kemampuan koneksi matematis. Berapakah besar sudut OAC dan besar sudut OBC, termasuk jenis sudut apa? Kedua sudut tersebut, ini C1. C2-nya, hitunglah panjang garis singgung lingkaran yang melalui titik C. Kemudian yang C, konsep matematika apakah yang kalian gunakan untuk menghitung panjang garis singgung tersebut? Jelaskan. Oke. Kemudian kita sebelum memberikan soal ini pada siswa, tentunya kita harus menentukan bagaimana penyelesaian dari soal tersebut. Jangan sampai kita menyusun tes tapi tidak tahu cara penyelesaiannya. Kita tuliskan cara penyelesaiannya dulu. A seperti apa, B seperti apa, kunci jawabannya, kemudian C seperti apa. Kalau sudah seperti ini, kita buat baik, setelah menentukan kunci jawabannya atau cara penyelesaiannya, yang berikutnya adalah kita perlu menentukan penskorannya, yaitu menentukan rank penskorannya. Kalau misalkan skornya 0, jika seperti apa, skor 1 seperti apa, sampai skor 4. Ini adalah salah satu contoh
bagaimana penskoran tes urean, kriterianya diantaranya ini. Kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan apa yang kita ukur. Misalkan koneksi matematis kita sesuaikan. Jadi kalau misalkan skor 4 itu jawabannya lengkap dengan jelas, kemudian jika mampu seperti apa, ini kriteria secara umum. Kemudian skor 3 itu seperti apa, sampai skor 0 itu misalkan tidak ada jawaban atau jawabannya tidak ada hubungannya dengan pertanyaan. Ini adalah kriteria secara umum. Kita bisa menyesuaikan dengan keterampilan berpikir matematis apa yang kita ukur. Kita sesuaikan saja. Ini merujuk pada teori dari Ceylan Jacobson pada tahun 96. Oke. Ini misalkan setelah kita menyusun soal, kemudian membuat kunci jawaban, kemudian ini adalah misalkan pedoman penskorannya. Kita juga perlu membuat pedoman penskoran. Oke, ini untuk pedoman penskoran kemampuan penalaran matematis, saya berikan kemampuan yang lain ya. Kalau sebelumnya ada contoh kemampuan koneksi matematis, kemudian berpikir kritis, ini bagaimana penskoran untuk misalkan di sini kemampuan penalaran matematis. Ini soal tesnya, kemudian indikatornya adalah siswa dapat membuat kesimpulan logis, ini terkait dengan kemampuan penalaran matematis. Kemudian dari soal ini ada banyak kemungkinan jawaban siswa. Kita bisa membuat kemungkinan jawaban jika skornya 0, jawabannya seperti apa. Skor 1 jika siswa bisa mengerjakan sampai mana, skor 2 sampai mana, skor 3 seperti apa, sampai skor 4. Ini beracuan pada penskoran sebelumnya yang dari teori Cai dan kawan-kawan itu. Oke, ini jika kita membuat tipe penskoran yang singkat sesuai dengan kemampuan yang kita ujikan. Baik, berikutnya adalah langkah yang ketiga. Jika yang pertama kita menentukan spesifikasi tes, kemudian kita yang kedua menulis soal, yang ketiga menelaah soal tes. Kita melihat kembali apakah tes yang kita susun sudah sesuai dengan harapan kita. Kita lihat lagi apakah pengetikannya sudah tepat. Kita periksa kembali, itu langkah ketiga. Kemudian langkah keempat, kita melakukan uji coba tes pada siswa yang sudah pernah mendapatkan materi yang akan kita berikan tes tersebut. Misalkan kita sudah menyusun tes itu untuk kelas 2 SMP misalkan. Kita sebelum diberikan pada kelas 2 SMP ini, kita uji cobakan dulu tes tersebut pada siswa yang sudah pernah mendapatkan materi tersebut. Misalkan di kelas 3, kita uji cobakan tes itu pada kelas 3 yang sudah pernah mendapatkan materi kelas 2. Jadi sebelum tes diberikan pada kelas 2, kita uji coba dulu tes tersebut. Setelah uji coba, yang kelima adalah melakukan analisis butir soal. Baik, nanti materi tentang analisis butir soal akan kita bahas pada tema berikutnya ya. Tapi di sini langkah kelima adalah kita melakukan analisis butir soal untuk melihat layak atau tidak butir soal itu digunakan. Jadi kita sudah mendapatkan data dari uji coba, kita lakukan analisis di sini. Analisis di sini. Oke. Setelah analisis kita lakukan, kita akan tahu bagaimana soal akhir yang kita peroleh sebelum kita berikan pada siswa kelas 2. Yang layak, yang tidak layak, kita sudah bisa identifikasi dari langkah 5 ini. Keenam, memperbaiki tes. Jika soal belum layak, bisa diperbaiki kemudian diuji coba ulang. Kalau memang belum layak, kalau sudah layak berarti nantinya akan kita gunakan pada langkah berikutnya. Jika belum layak berarti kita perbaiki, kemudian kita bisa kembali lagi ke langkah 4 di sini karena soal tersebut misalkan belum layak. Memperbaiki tes. Kemudian yang ketujuh adalah merakit tes. Ini kalau sudah diperoleh semua soal yang layak, kita bisa merakit tes. Tes yang sudah valid disusun dengan baik untuk diberikan pada siswa. Kita susun dengan rapi gitu ya di langkah ketujuh ini. Kemudian ke-8 kita melaksanakan tes. Kita berikan tes itu pada kelas 2.
Bagaimana nanti jawabannya kita ketahui dari langkah 8 ini. Kemudian langkah 9, menafsirkan hasil tes. Hasil tes kemudian dikoreksi dengan acuan penskoran tertentu, kemudian memaknai hasil tes tersebut. Misalkan kita ingin mengetahui kemampuan kemampuan koneksi matematis, kita berikan pada siswa kelas 3 terlebih dahulu untuk uji coba. Setelah kita ketahui hasilnya layak atau tidak layak, yang layak nantinya kita gunakan untuk tes kelas 2. Tes sudah diberikan pada siswa kelas 2, kemudian hasil tersebut kita analisis, kemudian kita menafsirkannya. Bagaimana kemampuan berpikir koneksi matematis siswa. Oke, ini berarti langkah yang terakhir. Baik, mungkin itu materi kita kali ini tentang tes. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.